Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Izin saya share screen langsung ya, Bapak Ibu. Siap. Baik, mohon izin apakah suara dan tampilannya sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami Pusat P3DN Kementerian Perindustrian diundang di forum yang berbahagia ini pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Sondi Kamesworo dari Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Di sini saya mewakili Ibu Nila, Kepala Pusat kami, yang pada kesempatan kali ini beliau sedang berhalangan hadir karena dipanggil oleh ada pertemuan dengan pimpinan. Jadi Ibu Nila menyampaikan permohonan maaf jadi bisa langsung bertemu dengan Bapak Ibu semua di forum siang ini. Jadi izin Bapak Ibu, saya Sondi ingin menyampaikan materi terkait penerapan dan perhitungan TKDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, di sini saya sampaikan sedikit tentang kebijakan P3DN ya Bapak Ibu, secara garis umumnya. Jadi P3DN ini mengatur tentang kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah. Sedikit saya jelaskan pengadaan barang jasa seperti apa sajakah yang wajib taat atau patuh terhadap peraturan ini. Jadi yang pertama adalah pengadaan yang menggunakan atau sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD. Jadi di kategori ini semua kementerian lembaga, baik pemerintah daerah yang umumnya sumber anggarannya dari APBN APBD, dan apabila mereka ingin mengadakan pengadaan barang jasa itu wajib untuk mengikuti ketentuan ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pola kegiatan atau kerjasama yang menggunakan pola kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Jadi umumnya ini terkait dengan BUMN yang menggunakan KPBU untuk proses penyediaan infrastruktur. Nah, infrastrukturnya ini umumnya itu terkait infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan publik ya, Bapak Ibu. Nah, itu seperti ketenaga listrikan, jalan, jalan tol maupun bendungan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bisnis unit atau perusahaan yang menggunakan atau mengolah sumber daya yang dikuasai negara pada operasionalnya. Nah, sumber daya yang dikuasai negara ini mulai dari tanah, air, maupun udara. Nah, kenapa hal ini juga dikenakan juga? Karena pemerintah ingin bisnis unit atau perusahaan tersebut juga memberikan imbal balik positif kepada negara. Nah, salah satunya apa? Yaitu dengan menggunakan produk dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan industri lokal, Bapak Ibu. Nah, perusahaan atau produk apa sajakah yang berhak untuk mendapatkan sertifikasi TKDN? Jadi pada dasarnya syaratnya yang utama itu ada dua. Yang pertama adalah perusahaan tersebut atau produk tersebut diproduksi di dalam negeri dan perusahaannya berlokasi di Indonesia, atau perusahaan tersebut melakukan investasi di Indonesia. Nah, tujuannya apakah P3DN ini? Jadi berdasarkan PP 29 tahun 2018 itu tujuan utamanya ada dua. Yang pertama adalah pemberdayaan industri dan pendalaman struktur industri. Jadi apabila produk lokal ini dibeli oleh semua orang, utamanya oleh pemerintah, maka diharapkan industrinya akan tumbuh. Dan industri pengolahan ini tumbuh, tentu akan men-trigger atau membuat industri-industri di belakangnya juga tumbuh, seperti industri pengolahan bahan baku atau industri pengolahan bahan setengah jadi. Dengan tumbuhnya industri tersebut, maka diharapkan struktur industri di Indonesia maka semakin kuat dan bisa membantu untuk mensubstitusi impor yang selama ini digaungkan oleh Kemenperin. Kemudian pemerintah menganggap P3DN ini adalah sebuah insentif, Bapak Ibu. Kenapa sebuah insentif? Karena
dengan adanya P3DN maka akan diharapkan meningkatnya investasi di dalam negeri, kemudian penyerapan tenaga kerja, serta adanya alih teknologi. Nah, alih teknologi inilah yang sedang kami kejar saat ini. Kenapa? Karena memang konsensus umum ya, anggapan publik secara umum bahwa produk dalam negeri ini kalah saing dengan produk impor. Nah, kami harapkan dengan dibelinya produk dalam negeri dulu, maka perusahaan itu akan mendapatkan profit sehingga mereka bisa mengadopsi teknologi-teknologi dari luar yang sudah lebih maju, sehingga produk-produk mereka ini bisa berguna, bisa ditingkatkan lagi reliabilitasnya, kualitasnya maupun delivery, sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengguna produk di dalam negeri, khususnya di kalangan pemerintah. Nah, jadi P3DN sebagai kebijakan nasional ini tentu dilandasi oleh beberapa peraturan. Nah, yang utama salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Pada pasal 86 ini disebutkan kementerian lembaga, pemerintah daerah, baik di pusat maupun di daerah ini wajib untuk menggunakan PDN pada pengadaan barang jasanya. Kemudian badan usaha juga, baik itu milik negara maupun milik daerah, yang memiliki anggaran pengadaan juga wajib untuk mengikuti P3DN ini. Selanjutnya, ketentuan ini dielaborate lagi atau diperjelas lagi di PP 29 tahun 2014 pada pasal 61 di ayat 1 dan ayat 2 kalau boleh saya sampaikan. Jadi pengadaan barang jasa itu wajib menggunakan produk ber-TKDN dengan nilai TKDN minimal 25% apabila sudah ada produk sejenis yang memiliki penjumlahan TKDN dan BMP itu sebesar minimal 40%. Jadi apabila sudah produk yang TKDN-nya 40%, maka konsekuensinya pada kompetisi tersebut hanya boleh diikuti oleh produk dalam negeri, dan produk impor otomatis tidak boleh masuk di pengadaan tersebut. Kemudian disantumkan lagi di ayat 5-nya pasal 61, Menteri dalam hal ini Menteri Perindustrian dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN pada industri di luar ketentuan pada ayat sebelumnya. Nah, kemudian berdasarkan pasal 61 ini, TKDN juga dapat digunakan sebagai tools atau verifikasi atas klaim produk dalam negeri. Kenapa hal ini penting? Karena kami juga mendapatkan banyak pertanyaan dari PPK atau pengguna anggaran yang menanyakan apakah produk-produk yang mereka beli ini merupakan PDN atau tidak. Kenapa? Karena banyak penyedia yang mengklaim atau melakukan self-assessment bahwa produknya ini merupakan PDN. Tapi kan kita harus lebih pasti lagi ya Bapak Ibu, apakah benar ini TKDN, apakah benar ini PDN atau tidak. Jadi ketika produknya ini disertifikasi TKDN, artinya ada proses verifikasi di sini yang dilakukan oleh surveyor independen untuk melihat apakah benar produk tersebut dibuat di Indonesia dan perusahaannya melakukan investasi di Indonesia atau tidak. Jadi dengan adanya sertifikat TKDN ini maka memudahkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui apakah benar PDN atau tidak suatu produk. Dan ini juga impres terbaru yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden di tahun 2022 ini. Impres nomor 2 ini untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia yang digalakan oleh Kementerian Kemenkomarves. Dan pada gerakan Bangga Buatan Indonesia ini juga ada pencantuman untuk wajib menggunakan produk dalam negeri kepada seluruh pimpinan lembaga maupun BUMN, BUMD di Indonesia. Begitu juga dengan Bapak Menkomarves yang telah mengeluarkan surat khusus kepada seluruh pimpinan lembaga untuk menggunakan produk dalam negeri. Jadi dari peraturan-peraturan dan surat ini dapat kita lihat bahwa bukan hanya Kemenperin saja yang melakukan inisiasi untuk mensosialisasikan tentang P3DN, tapi sudah banyak pimpinan-pimpinan tinggi negara, Bapak Menteri, Bapak Presiden juga yang telah
memberikan amanatnya kepada semua pihak untuk mendukung implementasi P3DN ini di seluruh instansi pemerintah. Selanjutnya terkait penerapan PDN di pengadaan barang jasa, ini ada kategori wajib dan non-wajib. Untuk yang kategori wajib, ini Kementerian Perindustrian ini selaras dengan pasal 61 ayat 5 kemarin tadi yang saya sebutkan juga telah memberikan threshold untuk beberapa sektor industri tertentu. Jadi threshold TKD ini adalah batas minimum nilai TKDN yang harus dicapai pada pengadaan atau pembangunan tersebut. Jadi mulai dari infrastruktur ketenaga listrikan, sektor energi maupun produk-produk tertentu seperti handphone, komputer tablet, TV digital maupun kendaraan berbasis elektronik. Selanjutnya terkait implementasi P3DN pada pengadaan barang jasa. Jadi implementasi P3DN ini dilaksanakan pada pengadaan barang jasa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun di monitoring atau tahap akhir. Jadi P3DN ini bukan cuma dilaksanakan di satu tahap saja, baik itu di tahap awal atau di tahap akhir, tapi dilaksanakan di setiap tahapannya. Agar apa? Agar optimal semuanya. Agar benar-benar produk yang digunakan di pengadaan tersebut menggunakan PDN, dan ini melibatkan semua pihak-pihak yang terlibat di pengadaan barang jasa. Jadi sedikit kalau boleh saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Jadi pada tahap perencanaan, tahap perencanaan pengadaan ini merupakan tahap yang paling penting agar kita bisa melakukan optimalisasi P3DN pada pengadaan barang jasa. Jadi pihak yang paling memiliki peranan penting pada tahap perencanaan ini adalah KPA dan PPK-nya. Di mana PPK itu pertama akan melakukan riset PDN dahulu di berbagai sumber referensi agar bisa melihat apakah sudah ada produk P3D, produk TKDN yang mampu mensuplai kebutuhannya dia. Kemudian PPK akan menyusun spesifikasi teknisnya atau kerangka acuannya dengan mencantumkan syarat TKDN. Agar apa? Agar pada proses pemilihan nanti Pokja bisa memperlakukan ketentuan terkait TKDN. Kemudian pada tahapan ini juga ada pengawasan. Pengawasannya ini tentu dilakukan oleh APIP setiap instansi atau tim P3DN bagi instansi yang telah membentuk tim P3DN-nya. Jadi kedua pihak ini akan melakukan review di tahap awal, di mana akan dilihat apakah rencana anggarannya di seluruh unit kerja telah mendukung atau telah berpihak kepada produk dalam negeri. Jadi di sini APIP-nya itu akan dapat juga memberikan rekomendasi apabila ada pengadaan barang yang pada awalnya menggunakan produk impor. Kemudian pada tahap perencanaan ini juga Kementerian Perindustrian telah melakukan business matching. Business matching ini pertama kali dilakukan di bulan Maret kemarin di Bali, yang telah mengundang seluruh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, yang alhamdulillah juga banyak diikuti oleh semua pihak. Kemudian dilanjutkan juga bisnis matching tahap 2 yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian yang terakhir adalah bisnis matching tahap 3 yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi pada bisnis matching itu dipertemukan industri dalam negeri dan pengguna anggarannya agar kedua belah pihak dapat menjalin komunikasi sehingga bisa meningkatkan partisipasi industri dalam negeri pada pengadaan barang jasa. Kemudian pada tahap pelaksanaan pengadaan, di sini pihak yang paling bertanggung jawab adalah Pokja di UKPPJ maupun pejabat pengadaan barang jasanya, di mana yang pertama adalah dilihat dahulu suatu dokumen pengadaan. Apabila pada pengadaan tersebut sudah ada produk dalam negeri yang memiliki TKDN minimal 40%, maka konsekuensinya pengadaan tersebut hanya dapat diikuti oleh PDN saja dan impor dilarang masuk. Nah, PDN seperti apakah yang dapat berkompetisi? Yaitu PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25%. Nah, oleh karena itu, produk-produk yang memiliki TKDN dan BMP-nya di atas 40%,
Kementerian Perindustrian menganggapnya ini sebagai sebuah pahlawan atau hero. Kenapa? Karena dia bisa membantu kawan-kawan produk lokalnya yang lain untuk berpartisipasi di pengadaan tersebut. Kemudian bagi produk yang memiliki nilai TKDN minimal 20%, ini juga dapat diberikan preferensi harga. Di mana preferensi harganya ini nanti akan mempengaruhi harga evaluasi akhir. Nah, ini adalah di tahap akhir pengadaan, yaitu akan dilakukan monitoring dan evaluasinya. Jadi di sini APIP maupun tim P3DN itu akan diminta untuk melakukan rekapitulasi laporan realisasi seluruh satkernya. Kemudian pada pengadaan yang merupakan gabungan dan barang jasa, apabila pada tahap akhir itu akan dilakukan asesmen capaian TKDN-nya, ini akan dilakukan juga oleh APIP atau tim P3DN dan bisa dibantu oleh surveyor independen, di mana surveyor independennya ini bisa dari SI maupun SUKO. Nah, pada tahap asesmennya ini nanti akan dilihat apakah capaian akhir PKDN di proyek tersebut sama atau di atas komitmen di awal kontraknya. Apabila di atas ataupun sama, maka tentu akan aman. Namun apabila di bawah komitmen yang telah disepakati di tahap awal, maka itu dapat dikenakan denda sesuai dengan kontrak yang telah dilaksanakan. Jadi di dalam kontrak tersebut harus ada ketentuannya dahulu apakah dikenakan denda atau tidak. Kemudian ini adalah pertemuan saya lanjut sedikit Bapak Ibu terkait pengawasan. Seperti telah saya sebutkan sebelumnya, pengawasan ini telah diatur pada PP 29 maupun di Perpres 16, di mana pihak yang paling berwenang di sini adalah tim P3DN dan APIP-nya. Kedua pihak ini akan memberikan laporan pengawasannya kepada pimpinan instansinya masing-masing. Kemudian pimpinan instansinya ini akan melihat unit kerja atau satker mana saja di bawah pimpinannya dia yang berpihak atau support terhadap P3DN ini. Apabila ada satker yang tidak support, maka tentu pimpinan instansinya akan kami minta untuk membina unit kerja tersebut agar lebih comply terhadap peraturan ini. Terkait sanksi, Bapak Ibu, semua pihak yang terlibat pada PK3DN ini dapat dikenakan sanksi, mulai dari lembaga verifikasi, di mana sanksinya mulai dari peringatan tertulis, maupun pencabutan penunjukan sebagai lembaga penghitung. Produsen atau penyedia jasa juga dapat dikenakan sanksi. Sanksinya itu mulai dari pencabutan sertifikat, pencantuman dalam daftar hitam, maupun denda administratif. Pejabat pengadaan juga dapat dikenakan sanksi Bapak Ibu, di mana akan diberi peringatan tertulis sebanyak 1-3 kali. Kemudian apabila tetap melanjutkan pelanggaran, maka akan dikenakan denda administratif ataupun diberhentikan dari jabatan dia sebagai PPK. Pengawasan yang saat ini sedang dilakukan baik di tingkat nasional, secara umum dapat saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Memang pengawasannya saat ini baru berjalan sekitar 2 tahun ini, baru mulai sangat giat karena memang telah ada impres yang tadi saya sebutkan yang mengatur tentang pengawasan, di mana pihak yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan di internal tentu APIP dan tim P3DN. Namun APIP dan tim P3DN ini tidak dapat bekerja sendiri, harus mendapatkan bantuan atau pembinaan dari pihak eksternal. Nah, pihak eksternalnya ini ada timnas P3DN, di mana Pokja pemantauan, Pokja sosialisasi, serta Pokja TKD dan pusat P3DN Kemenparekraf membantu pihak-pihak di tiap instansi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Kemudian BPKP dan BPK juga turut melakukan pengawasan terhadap implementasi P3DN, di mana baru-baru ini BPKP telah melakukan sosialisasi terkait Siswas P3DN, yaitu pengawasan terhadap realisasi penggunaan P3DN berbasis elektronik. Jadi memang pengawasannya saat ini sedang kami kembangkan oleh semua pihak, sehingga bisa didapatkan metode yang lebih efisien dan efektif lagi untuk melakukan pengawasan. Ini terkait perhitungan dan sertifikasi PKDN. Jadi Kementerian Perindustrian telah membuat banyak peraturan yang
berguna untuk membantu perhitungan di setiap sektor industri. Karena tiap sektor ini memiliki uniqueness-nya sehingga harus diakomodir, harus didukung dengan bentuk perhitungan yang berbeda sedikit. Jadi mulai dari sektor di ketenagalistrikan, sektor elektronik di produk handphone, komputer tablet maupun komputer, farmasi, telematika maupun yang baru-baru ini kendaraan bermotor berbasis listrik, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 16 dapat saya sebutkan di sini syarat utamanya bagi perusahaan yang ingin memiliki sertifikat TKDN yaitu pertama adalah melakukan investasi, berlokasi di Indonesia serta berproduksi di Indonesia. Jenis TKDN itu ada TKDN barang, jasa maupun gabungan. Di mana TKDN ini juga akan disokong oleh BNP. BNP adalah bobot manfaat perusahaan yang melekat pada perusahaannya. Sementara TKDN ini melekat pada produknya. Nah, kemudian ini adalah proses alur sertifikasi TKDN yang bagi perusahaan atau industri dalam negeri yang ingin mendapatkan sertifikat TKDN. Jadi yang pertama dilakukan, perusahaan tersebut akan menghubungi surveyor independen. Dalam hal ini adalah Sukovindo maupun SI. Kemudian setelah melakukan komunikasi, perusahaan akan didorong untuk melakukan self assessment terlebih dahulu. Jadi SI dan Sukovindo akan memberikan checklist agar diisi oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk melihat berapakah capaian TKDN proyeksi awalnya. Kemudian hasil self assessment ini akan diverifikasi lagi oleh surveyor independen. Jadi tim SI dan waktu mungkin siap. 2 menit lagi ya Pak. Siap. Ya Pak, jadi ini sertifikat TKDN yang saya sampaikan masa berlakunya 3 tahun. Dan ini adalah daftar inventarisasi pengadaan barang jasa pemerintah di mana ada di website kami tkdnkementerian.go.id. Jadi mungkin telah banyak Bapak Ibu yang mengunjungi website ini untuk melihat produk-produk mana saja yang sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan kebutuhannya. Sertifikat TKDN sudah dimiliki oleh 26.000 produk, 15.000-nya ini memiliki nilai TKDN di atas 40%. Nah, kemudian Kementerian telah memberikan anggaran untuk memfasilitasi kepada industri kecil dan menengah, tapi karena keterbatasannya ini cuma dapat difokuskan kepada IKM. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak informasi yang belum jelas Bapak Ibu. Baik. Terima kasih saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Sandi atas pemaparannya. Setidaknya ada beberapa poin tadi yang bisa saya tangkap ya dari apa yang disampaikan, bahwa yang pertama yang paling penting adalah tentang ini yang paling saya lihat itu sanksi. Kadang-kadang kita fokusnya ke sanksi ya. Jadi kalau di sini dilihat khususnya yang terkait dengan pengadaan barang jasa, ini ada sanksi buat pejabat pengadaan. Ini juga bagian yang harus kita klarifikasi. Mudah-mudahan nanti akan jadi bahan diskusi. Kemudian yang menggembirakan juga perkembangan produk yang sudah disertifikasi TKDN itu sekitar 26.300 berapa tadi saya lihat datanya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ternyata ini proses produk dalam negeri ini juga memakai filosofi pengadaan barang jasa di sisi supply. Di sisi supply disebut dengan tingkat komponen dalam negeri. Kemudian di sisi tadi Pak Sony nyebutnya dari sisi industri atau perusahaannya itu bobot manfaat perusahaan. Nah, kombinasi inilah yang kemudian dijadikan perhitungan atas dasar perhitungannya 40% tingkat keanuan dalam negeri dan biaya maupun manfaat perusahaannya. Baik, selanjutnya
tidak memperpanjang waktu karena materi ini juga bagian yang buat saya exciting ya, karena ini hal baru dari sisi praktis. Kalau dari sisi teori saya sudah dengar lama, supply by owner ini apa gitu ya. Nah sekarang kita coba sharing dengan Pak Wo ini metode ini sebenarnya seperti apa, karena ini memaksimalisasi katalog produk dalam negeri, kemudian usaha mikro usaha kecil dalam konsepsi jasa konstruksi. Untuk itu saya persilahkan Pak Agus Prabowo, Pak Wo, untuk menyampaikan materinya. Bahan paparan Pak Agus Prabowo sudah siap, teman-teman panitia? Berapa halaman Pak? 15 menit. 15. Ini kalau sama Pak Wo, kalau diskusinya sebentar ini rasanya terlalu ini. Ya, sambil nunggu ya. Ya, silakan Pak Agus. Terima kasih, Bu Samsul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang barangkali ada yang belum kenal, saya Agus Prabowo, mantan Kepala LKPP, sudah pensiun tahun 2018. Jadi sekarang sudah 4 tahun saya pensiun, dan tidak terasa 4 tahun itu, karena saya tetap aktif sebagian besar di dunia pengadaan juga ya. Terima kasih sudah diundang. Yang kedua, selamat ulang tahun IFPI yang ke-6. Saya khusus ingin menyebut Pak Chani. Pak Chani mohon berdiri Pak. Jadi dulu lahirnya IFPI itu tahun 2016. Saya ketika itu jadi kepala LKPP. Pak Chani ini deputinya yang membidangi sumber daya manusia. Jadi pada waktu itu kami sadar untuk membangun pengadaan itu regulasinya diperlukan, kelembagaannya diperlukan, manusia-manusianya juga diperlukan. Nah, ketika bicara manusia-manusia ini harus dibangun berdasarkan komunitas. Yang namanya komunitas pengadaan boleh macam-macam. Ada IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, ada Ikatan Ahli Kontrak, Ikatan Trainer pengadaan. Lalu lahirlah IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan. Nah, pada waktu itu saya dan Pak Chani sadar betul IFPI ini beda dengan yang lain. Karena IFPI ini adalah basisnya pegawai negeri, ASN, yang non-struktural, ya, non-struktural dan fungsinya hanya pengadaan. Dan nasibnya harus diperjuangkan. Nah, kalau boleh pakai analogi, waktu itu kami ingin membangun IFPI ini seperti dokter. ID ya Pak? Semacam itu, ya, tapi iya. Kalau dokter kan dari tahun 50-an sudah ada tuh ini. Terus institusinya sudah establish, rumah sakit di mana-mana, pendidikan kedokteran di mana-mana, ada etika internasional dan sebagainya. Kita dari nol. Nah, tetapi sama, PES-nya sama, harus dibangun berdasarkan azas komunitas. Ngumpul bareng, sering mengupdate, sering ketemu, belajar dari sana sini, digebukin dari sana sini, miskin dulu gitu ya, berjuang ke sana kemari, dan ini butuh nafas panjang. Jadi kita harus sama-sama membangun IFPI ini. Siap. Seperti dokter, dokter itu punya kompetensi, punya kapasitas, ya. Awalnya juga tidak terlalu dihargai oleh pemerintah, tetapi dokter dihargai oleh pasien. Bedanya kan itu. Kalau di kita pasiennya kan nggak ada, pasiennya pemerintah. Jadi oleh karena itu secara bertahap harus berjuang seperti layaknya dokter supaya profesi pengadaan itu menjadi nyata. Kira-kira gitu. Siap. Terima kasih Pak Chani. Ini kita kawal terus Pak Chani, karena Pak Chani dan saya ikut membidani lahirnya ini.
ya selama dibutuhkan tentu kita siap membantu. Dan ini sebagai informasi saja pada kawan-kawan, ini bukan deputi BPSDM LKPP. Jadi saya ingat betul Pak Jani yang mentrain saya, kemudian Pak Agus Prabowo pada saat itu waktu saya masih awal-awal narasumber ya, dulu narasumber pengadaan Pak Agus Prabowo deputi BPSDM-nya. Jadi memang kita beruntung sekali mendapatkan penasehat yang memang concern dari awal bergerak di pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Kita patut berterima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Dan percayalah, kalau Anda semua punya kompetensi di bidang pengadaan, kemudian Anda dikenal sebagai orang yang suka membantu, rintangan membantu, hanya tidak akan pensiun. Tidak akan pensiun. Minimal ini yang bisa saya tunjukkan ya. Ya, monumen nyatanya ini. Buktinya. Setelah pensiun saya tambah sibuk sebetulnya. Cuma tidak stres, bedanya di situ. Sejak pensiun saya masih diminta sebagai staf khusus Menteri PUPR dengan tugas lumayan berat. Yang pertama mengawal katalog sektor PUPR, nanti saya jelaskan sedikit. Yang kedua mengawal kelembagaan. Jadi di PUPR itu ada 34 namanya BP2JK, Badan Laksana Pengadaan Jasa Konstruksi di 34. Baru dibuat tahun 2019, sekarang baru 3 tahun. Ya pelan-pelan naik. Pak Cani juga masih menjadi Widya Iswara di PUPR ya. Selain itu juga saya membantu sebagai advisor di beberapa tempat, di kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, semua urusan pengadaan. Kira-kira gitu ya. Jadi tingkatkan terus kompetensi, jaga terus kepercayaan, mental membantu, ringan tangan, tidak rewel, dijaga. Pasti nggak akan pensiun. Karena pengadaan itu selama Republik ada, siapapun presidennya, pengadaannya pasti dilakukan. Ya. Sedemikian sampai saya datang ke sini, sengaja saya bawa mobil dari Jakarta. Saya pengen nyobain jalan tol. Jalan tol kayak apa sih gitu. Itu kan bukti pengadaan juga ya. Betul. Sambil piknik tentu saja ya. Sambil piknik, bawa istri dan sebagainya. Ternyata jalan tol seksi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini jauh lebih bagus daripada seksi di Jawa Barat. Itu saja kita sudah bisa bandingkan ya, kualitas pemadatannya, workmanship-nya, standar-standar keamanannya lebih bagus. Bahkan saya perhatikan sempadan jalan tol yang seksi Jawa Tengah Jawa Timur itu lebar sekali. Saya sampai WhatsApp ke beberapa orang, ini apa maksudnya lebar? Jangan-jangan disiapkan untuk trek kereta cepat. Jangan-jangan. Kereta cepat sekarang kan dibangun Jakarta, Bandung, dan nanti akan terbayar. Pengadaan juga itu sekarang sedang dibahas ya di tingkat politik ya. Intinya yang namanya pengadaan tidak akan pernah berhenti. Tinggal kita memposisikan diri di mana ya. Baik, sekarang saya masuk ke sini. Oke, sudah bisa? Oke. Silakan Pak. Saya diminta bicara ini, konsep dialog dan implementasi material supply by owner untuk pengadaan jasa konstruksi. Mau jawab? Saya tidak tahu jawabannya, belum tahu jawabannya. Jadi mari kita sama-sama belajar, tapi kira-kira bayangannya begini. Supply by owner ini berbeda dengan kontrak gelondongan seperti yang dijalankan sekarang. Kalau sekarang kan ada pekerjaan konstruksi, tender, kemudian kontraktornya melakukan semuanya. Ya, dapat untung dari semen, dapat untung dari... Ya, sudah beli dari semen, dapat komisi dari semennya, gitu. Barangkali dia bikin sendiri, tapi dia bilangnya beli, gitu ya, dan sebagainya. Tapi ke depan ini dipisah antara cost dan fee. Oleh karena itu disebut, ini putus-putus.
Satu, dua, tiga. Bagus ini ya? Iya. Oke. Sering disebut juga cost plus fee. Bayangannya seperti kalau kita melakukan sendiri renovasi rumah atau membangun rumah, kita cari tukang, ya. Yang kita bayar itu adalah biaya tukang. Kalau mandor sehari sekian ratus ribu, kalau tukang sekian ratus ribu, keneknya atau apa namanya latennya itu berapa per hari misalnya. Sementara materialnya kita sendiri yang beli. Kalau saya mau wastafel, saya mau mereknya Toto, modelnya seperti ini. Kalau lantainya marmer, saya mau marmer seperti ini dan sebagainya. Jadi ada dua pekerjaan yang dipisah. Nah, pertanyaan pokoknya, apakah itu semua bisa wadahi oleh e-katalog? Jawabannya mungkin bisa. Mungkin bisa, tetapi perlu dilakukan banyak perubahan di sana sini. Terutama regulasinya sendiri. Yang kedua, kesiapan PPK sendiri. Sebab PPK selama ini kalau kontrak kan dia santai kerjanya, lepas tangan, menyerahkan ke kontraktor. Kalau SBO tidak bisa. Si PPK-nya harus punya kapasitas untuk mencari barang sendiri, menunjuk barang sendiri dan sebagainya. Baik. Sebelum itu saya ingin mulai yang paling atas saja, konsep e-katalog. Karena saya ingin seluruh anggota IFI memahami filosofinya. Apa sih itu e-katalog dan mengapa e-katalog harus diperjuangkan? Itu penting disadari. Kita mulai ya. Nanti dikliknya satu persatu aja karena saya bikin sebaris demi sebaris. Cuma ada 3 slide-nya. Silakan lanjut. Dari mana anunya? Next. Mengapa e-katalog itu penting? Saya mulai dari premis, prinsip dasar yang diakui sebagai prinsip paling benar seluruh dunia. Best value for money. Oke, stop dulu, jangan diklik dulu, nanti pikirannya kacau. Best value for money ini apa bahasa Indonesianya? Tidak ada. Kalau bahasa Jawanya ada. Ono rego, ono rupo. Nah itu bahasa Jawanya itu. Bicara harga, bicara mutu. Gitu ya. Jadi kalau kita beli, ini contoh saja ya. Contoh saja, jam tangan misalnya. Beli jam tangan Seiko dengan jam tangan Rolex, harganya beda, fungsinya sama. Tapi 50 tahun kemudian, yang Seiko tidak ada harganya, yang Rolex malah makin mahal harganya. Yang Rolex, serusak apapun bisa diperbaiki. Yang Seiko kalau sudah sudah rusak, selesai. Itu sekedar contoh. Honor go, honor rupo. Nah, pertanyaan kedua. Lanjut Mas. Siapa yang mampu mendemonstrasikan prinsip itu? Apakah tender, lelang, atau pasar, market? Kira-kira yang mana? Dulu sebelum ada LKPP, primadona pengadaan itu adalah tender. Jadi kalau barang sudah ditender, seolah-olah sudah di puncak prestasi. Walaupun barangnya ada di pasar. Pada waktu itu ya, beli kertas pun harus ditender. Padahal kita tahu harga kertas setiap rim berapa. Tahu. Tapi harus ditender. Karena aturannya begitu katanya. Beli mobil, sudah tahu kita harga mobil. Beli tiket, harus ditender. Ini enggak benar. Sehingga jangan-jangan pasar itu lebih bisa mendemonstrasikan prinsip best value for money. Tapi tunggu dulu. Lanjut lagi, pasar yang seperti apa? Klik. Next.
Pasar yang seperti apa? Tidak sembarang pasar. Harus pasar yang adil dan terbuka. Jadi pasarnya pasar betulan. Coba klik lagi, satu lagi. Next. Pasar yang adil dan terbuka. Apakah pasar di Indonesia ini sudah adil dan terbuka? Coba kita lihat lagi. Klik. Next. Ya, apa parameternya? Ini saya buatan saya sendiri. Saya bukan ahli ekonomi, tapi mengaitkan antara pengadaan dengan pasar, mekanisme pasar ya. Coba diklik. Ya, next. Nih, ini ya. Jadi pasar di Indonesia itu sudah mengalami reformasi sejak selesainya Orde Baru. Tahun berapa itu? 98 ya. 98. Jadi sejak 98 kita reformasi, ada demokratisasi politik, demokratisasi ekonomi dan sebagainya. Ini beberapa cirinya. Yang pertama lahir Undang-Undang 5 tahun 99 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu dibentuklah lembaga khusus KPPU, Komisi Pemantau Persaingan Usaha. Jadi yang namanya monopoli, monopsoni, oligopoli, posisi dominan, dumping, dan sebagainya itu dilarang. Kalau dulu sebelum ada undang-undang itu, yang namanya monopoli itu merajalela. Pernah dengar cengkeh diatur oleh Tommy Soeharto? Pernah dengar kalau yang sudah aktif pada tahun itu? Jadi semua pemilik cengkeh hanya boleh jual ke perusahaannya Tommy Soeharto, dan Tommy Soeharto menjualnya ke pabrik rokok. Jadi petani tidak boleh lagi menjual, sehingga pasar itu terdistorsi. Itu tidak boleh lagi. Ya? Jadi Undang-Undang 5 dan KPP itu merubah tatanan market di Indonesia. Berikutnya, kita memasuki rezim devisa bebas. Yang namanya kurs mata uang itu tiap hari bisa berubah. Dulu yang namanya kurs dolar terhadap rupiah itu saya masih hafal angkanya 3.150. Mau ada hujan, mau ada petir, mau udara cerah, ya kursnya 3.150. Kalau ada perbedaan kurs di luar, yang harus handle adalah Bank Indonesia. Kalau rupiah jatuh, Bank Indonesia merubah bunganya. Kalau dolar jatuh, Bank Indonesia nyetak uang dan sebagainya. Sekarang tidak bisa lagi rezim devisa bebas. Dolar, euro, yuan, mark bisa berubah tiap hari. Jadi ada perang di Rusia, kita terima akibatnya. Ya, suku bunga kita saling kontrol dan sebagainya. Kemudian Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah. Dulu bagian dari pemerintah, sekarang mekanismenya sendiri. OJK dibentuk, Otoritas Jasa Keuangan. Dulunya bagian dari Bank Indonesia, sekarang sendiri punya kewenangan yang luar biasa untuk mengontrol seluruh perbankan dan institusi keuangan lainnya, seperti asuransi. Jadi jangan main-main dengan keuangan milik publik sekarang. Kemudian praktik demokrasi dan otonomi daerah berjalan dengan baik. Kita sudah berkali-kali bikin pemilu langsung tanpa pertumpahan darah. Pemimpin daerah, kabupaten, kota, provinsi datang dan pergi biasa-biasa saja. Di daerah, otonomi daerah maju, pembangunan di mana-mana dan seterusnya. Stabilitas politik terjaga. Dihantam COVID, kita masih bisa survive. Krisis ekonomi di Eropa, kita masih bisa survive. Dan jangan lupa, kita negara yang sangat besar, 270 juta penduduknya, ya. Angkatan kerja setiap tahun itu tambah 5 juta. Jadi di Indonesia
setiap tahun lahir bayi 5 juta orang. Itu angkanya sama dengan penduduk Singapura. Jadi kalau penduduk Singapura 5 juta, tahun berikutnya tetap 5 juta. Tahun berikutnya tetap 5 juta. Karena tidak ada lagi pertumbuhan penduduk. Kalau di Indonesia lahir 5 juta, di atasnya 5 juta orang nyari pekerjaan. Kan gitu ya? Iya. Tapi kita masih terjaga. Saya lanjut lagi. Kemarin Lebaran. Kan ada peristiwa macet segala macam ya. Siap. Ada macet di mana-mana. Ada yang memperhatikan nggak? Ada yang sukses kemarin Lebaran. Apa coba? Tidak ada krisis bahan bakar. Kalau dulu zaman Brexit, macet, bahan bakar tidak ada. Sehingga bensin dijual per apa? Botol 100.000 per waktu itu. Kemarin tidak ada. Itu membuktikan mekanisme suplai bahan bakar kita sudah makin matang. Dan seterusnya. Yang terakhir, e-literasi masyarakat dan digital bisnis sudah berkembang. Yang mengakibatkan social control sudah terbentuk. Jadi rakyat sudah mengontrol pasar sekarang. Ya? Apa kesimpulannya? Next. Jadi pasar di Indonesia boleh dikatakan sudah adil dan terbuka. Dan LKPP pada waktu itu zaman saya di sana sudah mengakuinya. Kayaknya pasar Indonesia ini sudah saatnya nih kita terima. Jadi mari kita terima itu dengan wujud e-katalog. Lanjut lagi. Next. Udah, serahkan sajalah pengadaan, terutama barang, itu ke pasar. Apa yang ada di pasar, itulah harga yang harus dibeli. Bagaimana pasar melakukan delivery system, kita terima saja. Tidak usah sibuk-sibuk bertender. Gak usah capek-capek tender, akui saja pasar. Jadi, pindahkan saja itu pasar ke sistem. Sistem itulah yang namanya e-katalog. Kami pikirkan sejak tahun 2011, dimatangkan 2012 dan dimulai tahun 2013 pada waktu. Bapak Ibu tidak tahu, waktu itu kami digebukin BPK. Dibenci DPR. Karena DPR banyak yang membela mafia-mafia tender. Jadi banyak sekali tender yang dipangkas karena pasarnya. Jadi mulai saat itu marilah kita percaya kepada pasar. Kalau pasar bilang harga Toyota Avanza itu 200 juta, ya sudah, beli saja. Gak usah mikir, gak usah di tender segala. Dan kelebihan pasar itu menghargai pembeli. Kalau pembeli mau milih barang A, oh itu haknya pembeli. Mau milih barang B, haknya pembeli. Pembeli adalah raja. Selama penyedia dibiarkan bersaing terbuka. Itu filosofinya. Sampai di sini bisa ditangkap? Saya, karena ini harus diyakini betul. Kalau kita sudah yakin, kita bisa maju. Kalau enggak, nanti digebukin orang kita gontai. Ya. Pada waktu itu kami diaudit BPK. Setelah saya jadi kepala ya. Diaudit BPK, kemudian disalahkan oleh BPK karena LKPP tidak punya dasar hukum melakukan e-katalog. Kemudian saya hadapi itu BPK. Orang berinovasi kok minta dasar hukum? Gak bisa, orang berinovasi itu nyoba dulu. Coba dulu, kalau sudah laku, baru kita bikin dasar hukumnya. Kalau sudah laku, kalau sudah menyelesaikan masalah. Kalau tidak menyelesaikan masalah, baru boleh dihukum. Gitu ya. Contoh lain. Saya kasih pancingan ya. Yang revolusioner juga. Gojek. Tahu kan Gojek? Gojek, GoFood, GoSend, GoBox, segala macam. Gojek itu kendaraan umum atau bukan? Hah? Bukan. Kenapa bukan? Karena melanggar undang-undang. Betul itu. Jadi kalau kita baca undang-undang lalu lintas jalan raya, yang namanya kendaraan umum itu, satu, rodanya harus lebih dari 3. 2, harus punya rute tetap.
3, tarifnya ditentukan oleh pemerintah, berbayar. 4, ada pajaknya khusus. Makanya mobilnya dikasih plat kuning dan sebagainya. Saya ulang lagi, Gojek kendaraan umum atau bukan? Bukan. Tapi kenapa mau bayar? Kenapa mau membayar sesuatu yang dianggap ilegal? Kenapa? Karena menyelesaikan masalah. Get things done, regardless there is law or not. Kita mesti berpikir begitu. Itu namanya mission oriented. Apa sih persoalannya? Kita coba dulu, kalau menyelesaikan masalah, udah jadiin aja dasar hukumnya. Jadi LKPP ketika diaudit 1 kali mendapat wajar WDP. Itu di zaman saya. Nggak apa-apa. Waktu itu saya dipanggil oleh anggota komite BPK. Wah, Pak, kalau begini terus Bapak bisa WDP aja, nggak ada urusan. Dan WDP betul. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, tapi kan kita bisa jalan terus ya. Jadi LKPP berada pada posisi mission driven. Kita mau menyelesaikan masalah. Pengadaan itu harus cepat, harus mudah, harus terpercaya. Murah tidak tahu, kita bukan urusan kita. Murah itu urusan pasar. Gitu ya. Nah dulu memang e-katalognya itu adalah rock bottom price. Harus yang paling murah, tapi kan berevolusi. Sekarang sudah makin masuk ke era pasar. Soal mahal dan murah itu relatif. Tapi harga pasar diakui oleh pasar. Kira-kira begitu ya. Kita lanjut lagi. Slide yang kedua. Next. Ini cuma data. Ya, ini potret e-katalog 2 hari yang lalu. Saya pindahkan saja. Kalau lihat data-datanya ya. Jumlah produk maupun jumlah penyedia untuk semua kategori itu meningkat. E-katalog nasional angkanya segitu, e-katalog lokal sudah dikasih etalase. Setiap provinsi, kabupaten, kota dipampang, walaupun tidak semuanya terisi. Jadi nanti Pemda kabupaten yang belum punya e-katalog akan malu sendiri. Tapi Pemda yang sudah punya e-katalog boleh berbangga diri. Itu taktiknya begitu. E-katalog sektor sekarang sudah ada di 18 kementerian lembaga.